welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Mojen Susan. Dan hari ini aku mau bahas tentang kurus atau berat badan kurang atau underweight. Oke, apa saja penyebabnya? Stay tune terus di channel YouTube Mojen Susan. Penyebab seseorang itu kurus atau punya berat badan yang kurang, yang pertama kemungkinan karena dia kekurangan kalori protein atau KKP. Nah, kalau penyebabnya itu kurang kalori protein, maka yang perlu dilakukan hanyalah mencukupi asupan karbohidrat, lemak, dan protein yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan seseorang itu masing-masing beda-beda ya. Itu ditentukan berdasarkan apa saja. Jenis kelaminnya apa, tinggi badan, berat badan, usia, dan level aktivitas fisiknya. Nah, gimana sih cara ngitung kebutuhan kalori harian kita? Itu ada rumusnya guys, tapi biar mudah hitungnya, itu pakai kalkulator kebutuhan kalori. Nanti aku taruh linknya di deskripsi video ya. Kalian klik aja link tersebut, lalu nanti masukin jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, dan level aktivitas fisik kalian itu seperti apa. Apakah sedentar, minim aktivitas atau jarang olahraga, atau yang kedua sedikit aktif, olahraga ringan 1-3 hari seminggu, atau yang ketiga kalian cukup aktif, dalam hal ini olahraga sedang 3-5 hari seminggu, atau kalian sangat aktif olahraga berat 6-7 hari seminggu, atau bahkan sangat aktif olahraga 2 kali sehari karena mungkin pekerjaan sehari-harinya yang menuntut fisik ya. Lalu nanti kalian klik hitung. Nah, untuk menghitung kebutuhan zat gizi makro yang meliputi protein, lemak, dan karbohidrat, caranya seperti berikut. Oke, setelah kita mengetahui jumlah kalori total harian kita, maka kita akan membaginya menjadi 3 zat gizi makro ya. Zat gizi makro. Zat gizi makro itu dibagi 3. Yang pertama adalah protein, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat. Nah, gimana cara ngitungnya protein itu? Rumusnya adalah 10-15% dari kalori total. Kalau lemak 10-25% dari kalori total. Karbohidrat 60-75% dari kalori total. Tadi aku sudah hitung kalori totalku itu, kalori total harianku tuh 2000 kalori ya. Sekarang aku mau hitung berapa protein yang kubutuhkan dalam satu hari dengan rumusnya 10-15%. Aku ambil yang 15%. 15% itu 15/100 dikaliin 2000 kalori. Ini dibagi 101 dibagi 100 kan 20. 15 kayak 20 tuh 300 kalori. Protein yang kebutuhan 300 kalori. Nah, ini kalau mau dijadiin gram ya, kalau dijadiin gram itu 300 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena dalam 1 gram protein itu sama dengan 4 kalori. 300 bagi 4 berapa? 75 gram. Nah, yang kedua kita hitung lemaknya. Lemak di sini kan 10-25%. Aku ambil yang 20%. 20/100 dikaliin 2000. Ini bagi 101 bagi 120. Jadi 20 400 ya. 400 kalori itu kalau dijadiin gram, 400 dibagi 9
400 bagi 9 itu 44,4, jadi aku bulatin aja jadi 44 gram. Nah, yang ketiga itu karbohidrat. Cara ngitung karbohidrat kan 60-75% dari kalori total. Aku ambil 65%-nya. Ini kan 65 per 100 dikali 0, 2000 bagi 101 bagi 100 kan 20. Jadi 65 kali 20 itu 1300 kalori. Nah, 1300 ini nek dijadiin 0 gram itu dibagi 4, karena dalam 1 gram karbohidrat adalah 4 kalori ya. 1300 bagi 4 itu hasilnya 325 gram. Jadi dalam 1 hari aku membutuhkan kalori total 2000 dengan rincian proteinnya itu 75 gram, lemaknya 44 gram, dan karbohidratnya 325 gram. Nah, ini kok dikembalikan lagi ya, 2000 kalori itu sama dengan 300 kalori ditambah 400 kalori ditambah 1300 kalori ya. Nah, cuma kalau dijadiin gram berarti kan 75 gram ditambah 44 gram ditambah 325 gram. Oke guys, jadi itu adalah cara menghitung kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat harian kita. Kalau kalian berapa nih? Komen di bawah ya. Yang kedua, penyebab lain seorang kurus itu bisa juga karena dia lagi menderita penyakit tertentu, misalnya hepatitis, atau dia kena bulimia, anoreksia, atau bahkan cacingan. Nah, kalau karena cacingan bisa saja kalian minum obat cacing ya. Kalau karena penyakit tertentu, maka yang diperlukan adalah peningkatan kebutuhan akan zat gizinya. Tapi yang lebih penting adalah pemulihan penyakitnya yang kita dulu gitu. Jadi penyakit itu sembuhin dulu. Nah, kurang nafsu makan itu juga bisa menyebabkan penurunan berat badan loh guys. Kalian gitu juga nggak? Untuk hasil yang terbaik, sangat disarankan menambah porsi makan. Jadi bagi yang sulit untuk makan dalam porsi banyak, sebaiknya menambah frekuensi makan. Jadi makan tuh sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya kalian sehari makan 3 kali, jadi 4-5 kali sehari. Kondisi lain menyebabkan seseorang bisa kurus adalah tidak efisiennya pencernaan seseorang. Sehingga walaupun porsi makannya sama, bahkan lebih banyak daripada orang lain yang sepadan. Pada di sini baik umur, tinggi badan, aktivitas kerja, dan di sekolahnya sama, tapi kok badannya tetap aja kurus. Nah, itu penyebabnya apa? Itu karena biasanya disebabkan faktor keturunan dan gangguan penyerapan atau pencernaannya dia. Nah, untuk kasus ini, makanan atau suplemen yang dapat membantu pencernaan sangat dianjurkan. Dan bila Anda membutuhkan suplemen tersebut, kalian bisa order melalui chat WA admin di 081-915-197-153. Oh ya, buat kalian yang punya keluhan tentang penyakit GERD dan pengen curhat dan ingin mendapatkan motivasi dari aku, kalian bisa daftar Ilha Privacy di nomor yang sama 081-915-197-153. Salam sehat, luar